Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 34293431 Bab 3429, with a thunderbolt in the palm of your hand, the demons will be brought down. Namun, Xiao Yue Demon Wolf bukan lawan dari Green Sting Dragon. Selain memiliki sedikit keuntungan preemptif di awal, Sirius dibanting oleh naga menyengat sepanjang perjalanan kembali. Ledakan. Naga menyengat hijau mengangkat ekornya dan mengenai tubuh Xiao Yue Demon Wolf di bawah amarah yang ganas, menjatuhkannya, dan mengeluarkan sinar cahaya biru, mengenai tubuh Xiao Yue Demon Wolf. Ledakan. Xiao Yue Demon Wolf tertangkap basah, dan lubang darah berdarah ditusuk oleh sinar cahaya biru dari naga menyengat hijau di dada dan perutnya, yang mengerikan. Engah. Xiao Yue Demon Wolf membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah. Setelah tubuh yang dibuang jatuh ke tanah, dia bangkit dengan susah payah. Sementara kekuatan darah gila Raja Binatang Buas itu tidak hilang, Xiao Yue Demon Wolf menahan rasa sakitnya, menggunakan kecepatannya hingga ekstrim, memutar kepalanya dan berlari, dan terus melarikan diri ke gunung barat laut, menyusul biksu Huang Huaguan di depan. Sirius tahu bahwa dia tidak cukup kuat, dan tidak buruk dia dapat membuat sedikit waktu. Jika dia bertarung dengan naga sengatan hijau secara paksa, dia pasti akan dibunuh oleh kehidupan binatang ini. Hanya selama berjam-jam berkelahi dengan naga menyengat hijau, biksu Huang Huaguan sudah lari jauh dan sudah bisa melihat bentuk embrio gunung besar di barat laut. Saya melihat aura kacau di udara bergulir menuju puncak gunung itu seperti badai. Ada bintik emas bercahaya samar di puncak gunung, yang tampaknya adalah seorang biarawan ketika dia memperbaiki matanya. Seharusnya kultivator sebelumnya yang memukul ranah surgawi abadi. Biksu ini masih menyerap aura kacau di dekatnya, dan tampaknya telah berhasil menerobos, dan terus menyerap aura kacau hanya untuk menstabilkan kultivasinya. Feng Yunyan di tengah alis Xiao Yue Demon Wolf yang mengejar dari belakang adalah orang pertama yang menemukan keberadaan titik cahaya keemasan, dan dia mengeluarkan raungan histeris, yang senior di gunung, kita adalah biksu dari Huang Huaguan. Kami mohon yang senior untuk melawan. Yang ini naga penyengat hijau, aku bersedia menyerahkan banyak sumber daya darat kepada para manula. Teriakan keras dari Sirius seperti suara guntur bergulir, menyebar puluhan ribu mil, dan bumi bergetar. Aku mohon para senior untuk membantu. Sekelompok tetua Huang Huaguan di depan mereka membelah mata mereka dan berteriak keras, menggunakan film emas di gunung sebagai sedotan terakhir. Pada saat ini, mengaum. Naga menyengat hijau berjalan di belakang meteor untuk mengejar, dan membuka mulutnya untuk meludahkan sinar cian, dan lampu listrik dan batu api mengenai bahu belakang serigala iblis yang melolong. Ledakan. Suara gemetar yang mengguncang bumi datang, dan bahu kanan serta seluruh lengan kanan serigala setan Xiao Yue dihujani dan dibunuh oleh sinar cian yang diludahkan oleh naga penyengat hijau. Sejumlah besar daging yang pecah beterbangan, dan darah dari luka itu seperti sungai. Tubuh besar Xiao Yue Demon Wolf terbang miring, berkedut dan gemetar, darah memancar dari luka yang menodai tanah dengan warna merah cerah. Penatua Sirius. Ekspresi beberapa penatua termasuk King Ya Jinwu Yinyu berubah drastis dan berteriak kaget. Jangan khawatir tentang aku, kamu dengan cepat melarikan diri ke gunung itu. Bahkan jika pihak lain tidak menyelamatkanmu, naga menyengat hijau ini akan dikejutkan oleh tekanan spiritual dari biarawan surgawi dan tidak berani melangkah maju. The Howling Moon Demon Wolf dalam genangan darah menghabiskan kekuatan terakhirnya dan meraung keras. Sirius tahu bahwa dia tidak dapat melawan naga penyengat hijau, jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menginspirasi semua biksu Huang Huaguan, dan menggantungkan harapan terakhir mereka pada mereka. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil, dan diadopsi oleh Huang Huaguan Taisang sesepuh Menbon Refining Real. Dia selalu menganggap Huang Huaguan sebagai rumahnya dari awal hingga akhir, bahkan dengan mengorbankan hidupnya, dia bersedia bertukar untuk kepentingan Huang Huaguan. Melihat bahwa penatua Sirius telah bertukar harapan mereka untuk bertahan hidup dengan harga hidup mereka, semua penatua Huang Huaguan merasa sedih dan sedih. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, naga menyengat hijau telah tiba di depan serigala setan Xiao Yue, dengan raungan demonstratif di mulutnya, dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, dan hendak menelan serigala setan Xiao Yue dengan satu mulut penuh. Tanpa diduga, aku, Sirius, akan ada di dunia, tetapi hari ini aku akan dimakan oleh hewan ini. Mulut Xiao Yue Demon Wolf menunjukkan senyum pahit yang tak berdaya. Tepat pada saat kritis ini, sebuah suara berkabut datang perlahan dari puncak gunung di kejauhan. Yimu Zhenglei, Guntur Bing Huoyang, Guntur Guis Huiyin, Guntur Kesengsaraan Gengjin, Guntur Wutuming, 5 guntur dalam satu, dan telapak tangan mengirimkan petir untuk menaklukkan setan dan setan. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, angin kencang bangkit, dan guntur meraung keras. Awan hitam besar di langit membentuk pusaran, yang langsung menutupi radius puluhan ribu mil.
Ada 5 jenis petir, hitam, emas, merah, biru, dan abu-abu, di pusaran air. 5 jenis guntur berkumpul bersama seperti gelombang bergulir besar, dikombinasikan satu sama lain, dan kekuatan mereka mencapai dunia yang menakutkan dan menakutkan. Suara guntur yang dahsyat menggoncangkan bumi, mengejutkan. Pada saat ini, semua biksu Huanghuaguan terkejut, kekuatan supernatural apa yang dapat memicu kekuatan surga dan bumi yang begitu kuat. Bahkan naga penyengat hijau merasakan krisis yang kuat, dan meraung di pusaran guntur di langit. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Pusaran guntur di langit tampaknya telah selesai mengumpulkan momentum, dan teriakan guntur datang dari puncak gunung di kejauhan. 5 energi petir di pusaran guntur membentuk air terjun petir spiral, seperti gigi berputar, dan menekan langsung ke arah naga penyengat hijau. Ledakan. 5 spiral petir menghantam naga menyengat hijau seperti teleport, membuat suara keras seperti keruntuhan langit dan bumi, dan segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh semburan cahaya dari 5 petir, seolah-olah bencana alam hari terakhir telah datang. Mengaum. Naga menyengat merintih kesakitan, dan tubuh besar itu hancur oleh energi guntur yang mengerikan, dan tubuh itu dengan cepat runtuh pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa napas, naga menyengat hijau itu benar-benar dihancurkan oleh 5 spiral guntur dan berubah menjadi abu. Tanah dengan radius ribuan mil juga telah menjadi lubang melingkar yang besar dan tandus. Setelah suara guntur mereda untuk waktu yang lama, biksu Huanghuaguan yang telah menyaksikan semua ini masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Itu hanya trik sulap yang bisa dengan mudah membunuh naga penyengat hijau. Semua pembudidaya Huanghuaguan tercengang, berpikir bahwa mereka memang pembudidaya abadi surgawi. Kekuatan yang mengejutkan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Setelah sisa bencana itu, serigala Xiao Yue iblis bahkan tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Setelah dia lamban untuk sementara waktu, dia membuka tenggorokannya dan mengeluarkan suara bersyukur, "Terima kasih senior sudah membantu. Terima kasih senior yang telah membantu." Para tetua lainnya Huanghuaguan juga meraung keras dan membungkuk ke titik cahaya keemasan di puncak gunung. Tidak perlu berterima kasih, kamu akan dengan cepat membawa Penatua Sirius ke kaki gunung. Setelah tubuhku stabil, datang untuk menyelamatkan Penatua Sirius. Sebuah suara berkabut datang dari puncak gunung. Xiao Yue Demon Wolf, yang jatuh dalam genangan darah, terkejut sejenak, dan dia tidak berharap pendahulu ini untuk mengenal dirinya sendiri. Untungnya, pihak lain bukanlah musuhnya. Xiao Yue Demon Wolf berubah menjadi tubuh manusia, dan Sirius terluka terlalu parah untuk bergerak. Lukanya penuh dengan energi biru, yang masih menggerogoti tubuh dan jiwanya. Beberapa penatua bergegas ke Sirius dan memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Silverstone mengambil inisiatif untuk membawa Sirius, dan datang ke kaki gunung besar ini ke barat laut, diikuti oleh para biksu Huanghuaguan. Bab 3430, You Are Not a Fairy Monk. Setelah Sirius menelan beberapa pil penyembuhan, kulitnya membaik sedikit, tetapi lukanya masih serius dan dia tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, energi spiritual kacau yang diserap oleh tubuh Landen Sen di puncak gunung secara bertahap mencapai batasnya, dan kekuatan spiritual kacau balau di tubuhnya ditekan olehnya, dan budidayanya stabil. Landen Sen membuka matanya dari duduk tegak, berdiri, tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, seolah-olah kekuatan tak berujung mengalir keluar dari anggota tubuhnya. Perasaan kekuatan yang tak terkatakan ini benar-benar membuat orang meledak ke darah. Landen Sen sangat bersemangat. Melihat sosok emas di puncak gunung berdiri, sekelompok biksu Huanghuaguan menunggu dengan hormat di kaki gunung, tanpa menyipitkan mata mereka, sedikit kewalahan di hati mereka. Saya tidak tahu apa temperamen, pendahulu, yang baru saja menerobos ranah surgawi abadi ini. Saya harap pihak lain tidak akan meminta semua kristal urat bumi yang telah mereka gali kembali. Landen Sen melompat turun dari puncak gunung dan jatuh ke tanah. Cahaya keemasan di tubuhnya belum sepenuhnya tersebar. Aku sudah melihat senior. Para pembudidaya Huanghuaguan bahkan tidak berani menatap Landen Sen, mereka semua membungkuk ke tanah dengan wajah hormat. Berbaring di tanah, Sirius juga dengan tergesa-gesa mengucapkan terima kasih kepada Landen Sen, "Sirius, terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupmu." Landen Sen melihat bahwa semua biksu Huanghuaguan membungkuk ke tanah, dan merasa sedikit geli, mengapa kalian semua perlu memberikan hadiah ini? Ini benar-benar memalukan bagi Sen. Begitu suara itu jatuh, lengan Landen Sen terangkat, dan cahaya keemasan bergelombang perlahan-lahan menghilang. Berbaring di tanah, Sirius adalah orang pertama yang melihat wajah Landen Sen, matanya bulat, wajahnya tiba-tiba kusam, dan dia kehilangan suaranya, "Muda. Tuan muda. Ini." Para tetua lainnya juga mengangkat kepala mereka dan melihat wajah Landen Sen dengan jelas, mereka langsung terpana, dan mereka benar-benar terkejut dan tidak dapat berkata-kata. Bagaimana mungkin kultivator yang menyerang ranah surgawi abadi menjadi tuan muda? Sialan, kamu. Apakah kamu Landen Sen? Liu Baimei menunjuk Landen Sen dengan jari gemetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Landen Sen melirik Liu Baimei,
dan berkata dengan tidak senang, siapa itu kalau bukan aku? Tidak. Itu tidak mungkin. Liu Baimei tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, otaknya berdengung seolah-olah dia dipukul oleh palu, dan dunia berputar. Bukankah Landen Shen, Wang Balaozi, basis kultivasi dari puncak orang-orang berbakat, bagaimana mungkin ia tiba-tiba maju ke dunia abadi surgawi? Dan masih banyak lagi. Liu Baimei menatap Landen Shen di depannya, melepaskan kesadarannya untuk menyelidiki basis kultivasi Landen Shen, menabrak roh jahat di seluruh tubuhnya, dan menunjuk Landen Shen dan berteriak, kamu. Di hari-hari awal. Landen Shen mengerutkan kening, dan kemudian menyadari bahwa para biksu Huanghuaguan ini mungkin telah salah paham tentang sesuatu, dan berkata, biksu peri macam apa? Tuan muda ini baru saja memukul negeri dongeng di sini sekarang. Wow! Begitu dia mengatakan ini, para penatua Huanghuaguan gempar, dengan suara bulat melepaskan semangat basis kultivasi Landen Shen. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa fluktuasi aura pada tubuh Landen Shen hanya pada tingkat awal Earth Immortal, dan mereka belum stabil, itu memang pertanda baru saja menembus dasar kultivasi. Asal. Ternyata tanda langit tadi adalah gerakan ketika Tuan Muda menghantam dunia abadi. Itu tidak benar, itu hanya dampak pada alam abadi bumi, bagaimana itu bisa menyebabkan tanda surga yang kuat. Gua Pansi telah disegel di ruang angkasa sejak era 5 Kaisar. Mungkin hukum langit dan bumi di sini berbeda dari yang ada di dunia luar, sehingga fenomena langit yang dipicu oleh dampak abadi akan lebih kuat. Para penatua Huanghuaguan berseru setelah berpikir, dan mereka juga menghela napas lega. Jika Landen Shen benar-benar menerobos bidang keabadian surgawi, itu akan terlalu abnormal, atau itu akan sedikit lebih dapat diterima sekarang. Bagaimanapun, mereka selamat dari krisis tanpa risiko. Sirius terkejut dan senang, tetapi dengan bertanya-bertanya, Tuan Muda, teknik abadi surgawi barusan. Mungkinkah Anda melepaskannya? Tidak buruk. Landen Shen sedikit mengangguk dan tersenyum ringan, untungnya, saya bertindak tepat waktu dan tidak membiarkan penatua Sirius menderita cedera yang lebih serius. Sirius menelan ludah, meskipun Landen Shen mengatakannya, dia masih agak sulit dipercaya. Teknik abadi surgawi yang turun dari langit barusan bisa membunuh naga sengatan hijau dalam satu pukulan, dan kekuatannya hampir ke tingkat yang mengejutkan. Sirius belum pernah melihat kultivator peri bumi manapun yang dapat menampilkan kekuatan yang sama, sambaran petir yang menakutkan teknik ini telah melampaui kesadarannya. Bahkan dalam keraguan, Sirius mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih Tuan Muda atas bantuan Anda. Tuan Muda yang baik, Sirius tidak akan pernah melupakan. Penatua Sirius tidak perlu seperti ini, Shen hanya. Sebelum Landen Shen selesai berbicara, ada suara sumbang di belakangnya. Omong kosong. Landen Shen, kamu tidak ingin menghancurkan wajahmu untuk mengisi seorang pria gemuk. Bahkan jika kamu telah menembus basis kultivasi bumi abadi, bagaimana kamu bisa menggunakan seni celestial yang begitu kuat? Pasti ada senior lain di sini, dan kamu masih tidak ingin tolong cepat keluar ayo, beri saya referensi. Liu Baimei menatap Landen Shen dengan curiga, dan dia tidak percaya bahwa Landen Shen telah melakukan teknik surgawi abadi sekarang. Kamu tidak bicara, tidak ada yang memperlakukanmu sebodoh itu. Landen Shen tidak repot-repot memperhatikan komentar bodoh Liu Baimei, dan datang ke Sirius untuk dirinya sendiri, merentangkan telapak tangannya, menekannya di punggung Sirius, dan menembakkan sejumlah besar cahaya langit yang mengkilap ke dalam dirinya. Berdengung. Cahaya langit mengkilap yang menyembur keluar dari telapak tangan Landen Shen seperti angin puyuh, dengan cepat melekat ke seluruh tubuh Sirius. Dalam sekejap, lapisan cahaya mengkilap yang cemerlang terpancar dari permukaan tubuh Sirius, dan tubuhnya senyaman direndam dalam air panas, dan jantungnya diam-diam menyatakan dirinya aneh. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sejumlah besar luka di tubuh Sirius perlahan-lahan pulih, energi cian dalam luka juga dipadamkan oleh cahaya langit yang mengkilap, dan granulasi baru tumbuh dari kaki yang rusak berdarah. Setelah menembus basis kultivasi abadi tanah, tubuh Shenli dari kemampuan penyemaian api Liuli Heartlight sangat meningkat, dan kemampuan penyembuhan Liuli Skylight sangat ditingkatkan. Para penatua Huanghuaguan melihat bahwa luka fisik Sirius pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan auranya berangsur-angsur meningkat. Mereka tidak bisa tidak melihat satu sama lain, bertanya-tanya seperti apa kekuatan sihir penyembuhan ini, dan memiliki efek yang kuat. Liu Baimei juga tercengang, dan kecemburuannya yang intens membuat wajahnya menyeramkan dan terdistorsi. Landen Shen, Wang Balaozi, sangat sulit untuk ditangani ketika dia berada di puncak keabadian. Sekarang dia telah menembus ranah keabadian, bahkan lebih sulit untuk menghadapinya. Penatua Sirius, bagaimana perasaanmu? Setelah beberapa saat, Landen Shen menyelesaikan perawatan, memindahkan telapak tangannya dari belakang Sirius, dan bertanya dengan khawatir. Tuan muda itu benar-benar ajaib, dan Sirius mengaguminya. Lukaanku tidak lagi terhalang, terima kasih atas perawatannya. Sirius menghela napas busuk, menegakkan badan dan berdiri, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke arah Landen Shen. Menampilkan rasa terima kasih.
Sampai sekarang, Sirius hanya percaya kata-kata Landen Sen, kemampuan tuan muda itu benar-benar luar biasa, dan bukan tidak mungkin untuk dapat menampilkan teknik abadi surgawi yang kuat. Itu keluarga yang sama, jangan katakan terima kasih. Landen Sen melambaikan tangannya, dan kemudian bertanya, Penatua Sirius, dari mana naga menyengat hijau yang baru saja mengejarmu tadi datang? Sirius mengalihkan pandangannya ke Liu Baimei, dan berteriak dengan dingin, Liu Baimei, tolong panggil aku apa adanya. Bagaimana Anda membawa naga menyengat hijau itu? Bab 3431, Five Elements Dragon Thunder Curse. Liu Baimei mengangkat bahu, dan berkata dengan wajah sedih, Penatua Sirius, Anda sebaiknya tidak berbicara dengan putra ini dengan nada ini, seolah-olah putra ini sengaja menyakiti Anda. Naga menyengat hijau itu adalah makhluk yang hidup di urat-urat bumi. Ketika kamu sebelumnya menambang kristal urat nadi, kamu secara tidak sengaja mengkhawatirkan binatang buas ini. Ketika binatang buas itu tidak aktif dan keluar, kamu akan melarikan diri dulu, dan putra yang terluka hampir berhasil. Serdadu umpan meriam. Liu Baimei berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia ingin membersihkan masalah yang dia sebabkan. Kentut. Jin Wu berteriak dan meraung, Liu Baimei, sudah jelas bahwa kaulah yang memberi tahu binatang buas itu, dan kau bahkan berargumen bahwa kita yang melakukannya. Kau malu. Raja-Raja Wali dapat melahirkan anak laki-laki sepertimu, dan itu adalah kematian berdarah selama 8 masa hidup. Liu Baimei tampak murung dan meraung, Penatua Jin Wu, sebaiknya kau memperhatikan identitasmu sendiri. Ayahku, Raja Elang, bukanlah sesuatu yang bisa kau kritik. Kamu. Wajah Jin Wu biru, dan dia hampir berteriak, tetapi dihentikan oleh Sirius. Cukup. Sirius berkata tanpa ekspresi, Liu Baimei, segalanya dimulai karena kamu, aku Huang Huaguan meninggal karena 4 penatua karena naga penyengat hijau ini, dan kesalahannya harus diperhitungkan padamu. Kali ini aku akan melakukannya. Jangan malu, setelah saya meninggalkan Pansidong, saya akan melakukannya beritahu Kaisar Ming, biarkan Kaisar datang untuk menyembuhkanmu. Liu Baimei penuh dengan ketidaksenangan dan berkata, jelas bahwa keempat penatua itu lemah, jadi mengapa menyalahkan saya? Wajah Landen Sen tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata kepada Sirius, Penatua Sirius, izinkan saya berbicara tentang seluk-beluk masalah ini. Iya. Sirius memberitahu Landen Sen apa yang terjadi. Diketahui bahwa naga penyengat hijau tertarik oleh Liu Baimei, dan keempat tetua Huang Huaguan mati di tangan naga penyengat hijau. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, dan matanya yang cemberut menatap Liu Baimei, dan berkata dengan dingin, kematian 4 penatua, apakah Anda masih memiliki alasan untuk omong kosong Anda? Kamu. Apakah kamu berani memarahiku? Liu Baimei menunjuk Landen Sen dengan marah, Landen Sen sangat marah, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia bergegas maju, menamparkan Liu Baimei. Bentak. Tamparan ini hampir seperti teleportasi. Sebelum Liu Baimei bisa bereaksi, wajahnya terluka parah. Dia terbang miring, wajahnya cacat, dan darah muntah di mulut. Tamparan tiba-tiba membuat hati semua penatua Huang Huaguan bergetar, dan Landen Sen benar-benar berani melakukannya. Dengan kata lain, kekuatan Tuan Muda memang tidak seperti dulu, bahkan jika sekuat Sirius, itu dikejutkan oleh kecepatan di mana Landen Sen menembak. Apa? Liu Baibro jatuh ke tanah, menjerit dan melolong seperti hantu dan serigala di mulutnya, merasa bahwa separuh wajahnya dilanda gunung yang tak terhitung jumlahnya, kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, menatap bintang-bintang emas. Meskipun dia tidak terluka serius, dia tampak sangat malu. Tuan Muda tidak hanya berani memarahi Anda, tetapi juga berani memukul Anda. Liu Baimei, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Huang Huaguan yang dapat menyembuhkan Anda. Tamparan ini adalah pelajaran bagi Kaisar. Landen Sen dengan marah menegur. Dia telah melihat Liu Baimei sangat tidak menyenangkan untuk waktu yang lama, orang ini benar-benar merajalela, dan dia harus mengambil pelajaran. Mainkan dengan baik, Tuan Muda Perkasa. Jin Wu adalah orang pertama yang memanggil. Melihat bahwa Liu Baimei dipukuli, para penatua diam-diam disegarkan, dan mereka telah lama melihat Liu Baimei tidak bahagia, dan tamparan Landen Sen dianggap sebagai desahan bagi mereka. Sen, kamu memprovokasi aku. Aku harus membunuhmu. Kebencian yang kuat membuat Liu Baimei berkedut, dan dia ditampar di depan umum. Dia tidak pernah mengalami rasa malu yang memalukan. Liu Baimei tidak bisa menelan penghinaan ini. Teras teknik abadi ke-7, Kuang Lan. Dalam deru keras, Liu Baimei berubah menjadi elang dewa angin. Yu Feng Senying yang melayang membuat jeritan bernada tinggi, melebarkan sayapnya, dan menggulung bilah angin hitam yang pekat, membentuk tornado hitam besar, mengaduk dunia. Saya melihat tornado hitam membawa energi penghancur yang sangat kuat, bergegas menuju Landen Sen dengan kilat dan guntur. Tuan Muda, berhati-hatilah. Sirius berteriak cemas. Para penatua Huang Huaguan ngeri, berpikir bahwa Liu Baimei juga menyengat, dan dia berani menyerang Tuan Muda jika dia tidak setuju. Tidak masalah.
Senyum mencibir muncul di sudut mulut Landen Sen, dan dia menjentikkan jarinya. Langkah ketujuh, naga 5 elemen kutukan guntur. Begitu deru jatuh, Landen Sen menggulung 5 kekuatan petir yang berbeda, hitam, emas, merah, biru, dan abu-abu. 5 gelombang petir keluar dari belakangnya dan dengan cepat berkumpul menjadi 5 di udara. Naga guntur dengan tubuh panjang. Kutukan guntur 5 elemen naga ini adalah kekuatan guntur gaib yang kuat yang telah disadari oleh Landen Sen. Ini adalah metode penggunaan kelas atas dari metode guntur 5. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada metode 5 guntur para dewa, keuntungannya adalah ia dapat langsung bertahan melawan musuh dan membunuh orang. Tidak terlihat. Ledakan. Guntur busur pada tubuh 5 naga guntur berjatuhan tanpa henti seperti gelombang laut. Mulut mereka mengucapkan raungan memekakkan telinga, dan mengenai tornado hitam yang menghantam. Bum bum bum. Guntur yang menakutkan mengguncang bumi, dan energi guntur yang menakutkan langsung menekan tornado hitam. 5 naga guntur besar berkobar gigi dan cakar mereka, mengalahkan badai hitam dengan mudah, dan buru-buru terbang ke arah Liu Baimei. Mustahil. Melihat bahwa teknik abadi terkuat yang dia mainkan tiba-tiba dipatahkan oleh kekuatan gaib Landen Sen, wajah Liu Baimei memucat, dan matanya dipenuhi dengan warna-warna luar biasa. Dalam seruan para tetua Huang Huaguan, 5 naga guntur Landen Sen memukul Yu Feng Senying yang mengambang. Boom, boom, boom. Terdengar raungan tajam, dan tubuh Yu Feng Senying terbunuh oleh 5 naga guntur yang berubah menjadi kabut darah, yang mengerikan. Setelah satu pukulan, Yu Feng Senying bahkan tidak bisa berteriak, tubuhnya diledakkan menjadi bubuk, dan tubuhnya runtuh. Landen Sen mengambil kekuatan kutukan guntur naga 5 elemen dalam waktu, memungkinkan tubuh jiwa Liu Baimei dipertahankan. Meskipun ia ingin membunuh Liu Baimei, seorang idiot, tetapi lawannya adalah putra Raja-Raja Wali, Landen Sen menolaknya dan membiarkannya agar tidak mati. Jiwa Liu Baimei menjerit seperti serigala melolong, dan buru-buru mulai memulihkan tubuhnya dengan mengandalkan kemampuan 3 bunga untuk mengumpulkan bagian atas. Liu Baimei, jangan gunakan sedikit keterampilan ukirmu untuk menunjukkan keburukanmu. Jika kamu berani menghadapi tuan muda ini lain kali, aku tidak akan membiarkanmu sama seperti hari ini. Landen Sen mengirimkan suara peringatan pada tubuh Liu Baimei yang pulih, dengan nada kasar. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kesenjangan kekuatan yang sangat besar harus membuat Liu Baimei mengenali kenyataan dengan jelas dan ketakutan di dalam hatinya. Setelah mendapatkan kembali tubuhnya, Liu Baimei berlutut ke tanah dengan wajah memalukan, harga dirinya sangat frustrasi, dan wajahnya sangat terdistorsi. Tanpa diduga, setelah Landen Sen, anak berambut kuning, menerobos bidang keabadian bumi, kekuatannya begitu mengerikan. Tidak peduli seberapa enggannya dia hanya bisa dengan paksa menekan penghinaan di dalam hatinya saat ini, tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Sekelompok penonton tua-tua Huang Huaguan menyulut lautan badai di hati mereka, dan benar-benar dikejutkan oleh kekuatan Landen Sen. Sulit dipercaya bahwa Landen Sen dapat menampilkan kekuatan tempur yang mengejutkan hanya dengan menerobos hari-hari awal peri bumi.